Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Salam sehat dan selalu semangat. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Perkataan yang Mendatangkan Berkat. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang penuh kasih dan sayang, kami bersyukur atas semua anugerah kasih pemeliharaan-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Tuhan, kami sadar bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kami memiliki kekuatan yang besar, baik untuk memberkati maupun untuk menyakiti. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami sepenuhnya betapa pentingnya menjaga lidah kami. Bantulah kami untuk memilih perkataan yang membangun, yang penuh kasih, dan yang menghormati sesama. Kami mohon agar Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap percakapan yang kami lakukan. Jauhkanlah kami dari perkataan yang sia-sia, gosip, dan juga fitnah. Tuhan, jadikan kami saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah setiap perkataan yang kami ucapkan menjadi berkat dan membawa damai bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita lalai akan kuasa kata-kata yang terucap dari mulut kita. Lidah, anggota tubuh yang kecil, namun memiliki pengaruh yang sangat besar. Melalui lidah, kita bisa menyampaikan suatu pujian dan syukur kepada Tuhan. Namun di saat yang sama, kita juga bisa melukai dan menyakiti sesama kita melalui lidah yang sama ini. Tema renungan kita kali ini, perkataan yang mendatangkan berkat, mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam tentang penggunaan lidah kita. Apakah kata-kata yang kita ucapkan membawa berkat bagi orang lain, ataukah justru menjadi kutukan yang melukai hati orang lain? Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam makna di balik ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang kuasa lidah. Semoga melalui renungan ini kita dapat semakin bijaksana dalam menggunakan lidah, sehingga kata-kata kita menjadi berkat bagi sesama dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita baca Yakobus pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Saudaraku, dalam ayat ini Rasul Yakobus mengibaratkan lidah sebagai sebuah senjata yang sangat kuat. Dengan lidah kita bisa melakukan dua hal yang sangat bertolak belakang, memuji Tuhan dan mengutuk sesama manusia. Mari kita perdalam pengertian kita akan ayat ini. Yang pertama, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Lidah kita adalah alat untuk menyatakan pujian kepada Allah Bapa kita. Ketika kita memuji Tuhan, kita mengakui kebesaran dan kebaikan Tuhan. Pujian kita adalah bentuk penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Lidah kita adalah alat komunikasi yang paling langsung yang kita miliki untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, terutama pujian kita kepada Allah. Melalui kata-kata yang keluar dari mulut kita, kita dapat menyampaikan rasa syukur, rasa cinta kita, dan penghormatan
kepada Allah Bapa kita. Ketika kita memuji Tuhan, kita tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tetapi juga kita sedang berkomunikasi secara pribadi dengan Sang Pencipta kita. Pujian adalah doa yang mengungkapkan rasa kekaguman kita terhadap karya-karya Allah dan kasih Allah yang tidak terbatas itu. Yang kedua, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Di sisi lain, lidah yang sama juga bisa digunakan untuk mengutuk, untuk mengumpat atau mencela sesama manusia. Padahal setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudaraku, ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa keadaan di mana dari mulut yang sama keluar berkat dan juga kutuk adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Ini adalah suatu kontradiksi yang tidak sesuai dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang sejati. Ini adalah sebuah kontradiksi yang tidak boleh ada dalam hidup kita, karena Tuhan menghendaki lidah kita hanya dipakai untuk dengan bijaksana untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Mengapa kita perlu menjaga lidah kita? Karena lidah memiliki kuasa. Kata-kata yang keluar dari mulut kita memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan. Kata yang baik, membangun dan penuh kasih dapat menguatkan hati orang lain, menyembuhkan luka batin, dan menumbuhkan suatu hubungan yang positif. Bayangkan kata-kata pujian, kata-kata motivasi yang penuh dorongan dan penghiburan yang kita ucapkan kepada orang lain. Kata-kata tersebut dapat menjadi seperti obat bagi jiwa yang sedang terluka. Yang kedua, karena lidah mencerminkan hati. Apa yang kita ucapkan adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita. Hati yang baik menelurkan perkataan yang baik pula. Sama seperti pohon apel yang menghasilkan buah apel, hati yang baik akan menghasilkan perkataan-perkataan yang baik pula. Jika hati kita dipenuhi kasih, dipenuhi sukacita, damai sejahtera, maka perkataan kita pun akan membawa suatu semangat yang sama kepada orang lain. Yang ketiga, karena kita adalah wakil Kristus. Sebagai orang percaya, kita adalah duta Kristus di dunia ini. Maka perkataan kita harus mencerminkan karakter Kristus. Kita adalah merek dagang Kristus di dunia ini. Orang-orang di sekitar kita akan menilai Kristus berdasarkan bagaimana kita hidup, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbicara. Jika kita hidup tidak sesuai dengan ajaran Kristus, maka orang-orang akan memiliki pandangan yang salah tentang Kristus. Bagaimana cara mengendalikan lidah supaya menjadi berkat? Yang pertama, berdoa. Mintalah Roh Kudus untuk membantu kita mengendalikan lidah kita. Kita tidak dapat mengendalikan lidah kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Dibutuhkan kuasa Roh Kudus untuk mengubah hati, mengubah pikiran kita, sehingga kita dimampukan untuk berbicara dengan bijaksana dan penuh kasih sayang. Yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman hidup bagi kita. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan belajar untuk berbicara dengan bijaksana.
Alkitab sebagai firman Tuhan adalah pedoman hidup yang lengkap. Di dalamnya kita menemukan segala prinsip dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Salah satu aspek penting yang seringkali dibahas dalam Alkitab adalah tentang perkataan kita. Melalui pembacaan firman Tuhan secara teratur, kita akan belajar untuk berbicara dengan bijaksana, membangun kehidupan, dan membawa suasana damai bagi diri kita, juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, berlatih. Kebiasaan baik terbentuk melalui latihan. Cobalah untuk selalu berbicara dengan sopan, lemah lembut, santun, dan hal-hal yang positif. Sama seperti seorang atlet yang harus terus berlatih dengan keras untuk mencapai prestasi terbaiknya. Kita juga harus terus-menerus melatih diri kita untuk berbicara dengan cara yang baik. Dan yang terakhir, nomor 4. Meminta maaf. Jika kita telah menyakiti orang lain dengan perkataan kita, mintalah maaf dengan tulus hati. Perkataan yang terlontar sekilas mungkin tampak remeh, mungkin seolah-olah tidak berarti apa-apa bagi kita, namun dampaknya bisa jadi sangat besar bagi orang lain. Kata-kata yang menyakitkan dapat meninggalkan luka yang mendalam di hati seseorang, dan itu bisa merusak hubungan yang telah terjalin sekian lama. Permintaan maaf yang tulus membuka jalan menuju pemulihan akan hubungan yang lebih baik lagi. Ketika kita mengakui kesalahan dan meminta maaf, kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memaafkan dan melupakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini mengajak kita untuk lebih berhati-hati, lebih bijaksana dalam menggunakan lidah. Kita harus sadar bahwa setiap kata yang kita ucapkan memiliki suatu konsekuensi. Marilah kita berupaya untuk selalu menggunakan lidah kita untuk memuliakan Tuhan dan membangun suatu hubungan yang baik dengan sesama kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati kami. Bapa yang di surga, kami memuji Engkau atas hikmat-Mu yang tidak terbatas. Melalui renungan hari ini kami semakin memahami betapa pentingnya perkataan yang bijak dalam hidup kami. Kami mohon agar Engkau mengaruniakan hikmat kepada kami, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami dapat membangun dan menguatkan orang lain. Jauhkanlah kami dari perkataan yang sia-sia, yang kasar, dan yang menjatuhkan orang lain. Kami rindu menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang di sekitar kami melalui perkataan kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku,
kita telah merenungkan betapa berharganya perkataan yang bijak. Seperti sebuah benih, kata-kata yang baik akan tumbuh menjadi perbuatan baik dan pada akhirnya akan menghasilkan panenan buah-buah berkat yang melimpah dalam hidup kita. Mari kita jadikan mulut kita sebagai saluran berkat bagi orang lain. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi berkat bagi sesama kita, tetapi juga turut memuliakan nama Tuhan melalui perkataan kita yang kita lakukan dengan bijak. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.